Ya, kekasih-kasih Allah yang Tuhan berkati, beberapa waktu sudah Ibu kasih untuk memberikan waktu untuk membaca Alkitabnya. Nah, yang selama ini belum konsisten mengikutinya, mulai ya nak. Jadi udah 1 jam lebih Ibu kasih kesempatan. Nah, pembelajaranmu minggu yang lalu sebelum kita pembelajaran sekarang, Ibu akan ulang. Dimana dibuat judul oleh buku bagi kita yang semester ganjil ini, Allah memberi pertumbuhan bagi manusia. Bahan Alkitabmu ada di sini. Kita melihat dari Amsal, ada Kejadian, penciptaan, bagaimana Allah membentuk manusia itu serupa dengan gambarnya yang disebut dengan Imago Dei. Lalu sudah kita baca kemarin dari Lukas yang kedua, dan ayat 47 dikatakan supaya kita juga adalah menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, lihat nih ada baby. Tuhan menciptakan manusia itu tidak dibiarkannya jadi bayi saja, tapi diberikan pertumbuhan. Oleh karena apa? Asupan atau makanan sehingga manusia itu boleh bertumbuh. Nah, anak-anak Ibu, boleh kita lihat bagaimana tumbuh kembangnya kita sampai hari ini. Kita semakin hari semakin dewasa dan perlu diperhatikan, semuanya itu harus disyukuri. Amin. Bersyukur untuk semua organ-organ tubuh kita secara fisik. Bersyukur untuk mental kita yang terus semakin dewasa. Bersyukur untuk segala sesuatu yang tidak dapat Ibu sebutkan satu persatu, termasuk pertumbuhan secara spiritualmu. Lewat apa tadi? Pembacaan Alkitab, pujian penyembahan, maupun kerajinanmu dalam mengikuti ibadah-ibadah yang sedang ada. Jadi, dalam pembelajaranmu Allah memberikan pertumbuhan bagi manusia. Ibu berharap ada tujuannya, bukan hanya engkau tahu bahwa kita sudah besar, kita sudah gede, tetapi ada kedewasaan secara benar. Kita dapat menyikapi bersama-sama, ada kedewasaan di mana punya tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaranmu yang kemarin juga Ibu sudah singgung. Nah, ada pembelajaranmu di situ juga berkata begini, karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. Jadi Allah memberikan karunia dalam kita bertumbuh. Jadi di tulisan atau di catatanmu kemarin sudah ada definisi pengertian bertumbuh itu apa, bagaimana, dan apa yang dibutuhkan ketika kita bertumbuh. Nah, KBBI ada di situ berkata bahwa kata dewasa itu salah satunya adalah masa di mana seseorang sudah bisa atau sudah mampu, sudah dapat menentukan segala sesuatu dalam hidupnya, atau baik dan buruk, ke kanan atau ke kiri, enak atau tidak, itu salah satunya. Nah, kita kalau melihat gambar baby tadi, dia belum tahu apa-apa. Jadi apa yang dikasih itu dimakan, dan kalau dia kekurangan sesuatu paling dia taunya hanya menangis. Kalau kita sekarang tidak sampai di situ lagi, tapi kita sudah sampai kepada dewasa ataupun remaja. Nah, cara berpikir kita sekarang ini harus sudah mulai semakin hebat. Itu pembelajaran sebentar ke bawah ini. Nah, ini ciri-ciri bertumbuh atau semakin dewasa: tidak egois, berpikir realistis, bertanggung jawab, menguasai diri. Menguasai diri ini salah satu firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dalam Galatia berapa anak-anak Ibu? Buah roh. Galatia 5 ayat. Halo.
Nanti baca Alkitabmu. Galatia 5 ayat berapa tuh? Menguasai diri, bagian daripada buah roh. Ini harus dihafal ya. Oke, nanti ibu tanyakan ketika kita ada kuis. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Allah memberikan pertumbuhan bagi manusia? Oke, kita jawab bersama-sama, kita lihat bersama-sama lewat sumber buku yang kita peroleh. Katanya, kenapa Allah memberikan pertumbuhan bagi manusia sesuai dengan Mazmur 139. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Mazmur 139. Open your Bible, all of you, my dear. Oke, kita baca bersama-sama. Dikatakan Mazmur 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Dapat? Ya. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi anak-anak ibu yang ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah sudah menenun kita dalam kandungan. Dalam arti bahwa setiap kita memang sudah Allah jadikan sedemikian rupa. Nah, di sini dikatakan di bukumu ditulis bahwa mengapa manusia itu Tuhan jadikan, mengapa manusia itu Tuhan bentuk. 1, mengalami segala perbuatan Allah yang ajaib sesuai yang kita baca tadi. Diminta supaya manusia, diharapkan setiap kita mengalami. Artinya bahwa ada pengalaman kita dengan Tuhan. Kita harus menyadari, kita harus bersyukur untuk pengalaman-pengalaman dari waktu kecil sampai detik ini. Bagaimana Tuhan melakukan, bagaimana Tuhan berbuat. Ketika kita sakit, Tuhan tolong. Ada orang yang selalu mendampingi kita, termasuk adalah orang tua atau keluarga kita. Dan mungkin di antara kita ada yang parah waktu kecil atau bayi, boleh mungkin tanya kepada orang tuanya, bagaimana Ma ketika aku kecil? Pernah nggak aku mengalami sakit yang membuat orang tua atau mama khawatir? Nah, itu satu kejadian, satu peristiwa yang membuat kita semakin dewasa mengenal Allah dalam kehidupan kita. Jadi perbuatan Tuhan kita alami, membuat kita juga untuk bersyukur. Yang kedua dikatakan menyadari bahwa Allah sangat dekat dan mengasihi manusia. Ini dia kenapa Tuhan buat bertumbuh, karena kedekatan Allah dengan manusia itu. Nah, kasih Tuhan sudah Ia nyatakan kepada setiap kita sehingga kita ada sampai saat ini. Perlindungannya, pertolongannya ada pada kita. Nah, bagaimana pertumbuhan dan tujuannya? Berikut adalah manusia memiliki harkat dan martabat yang mulia. Kita tidak lepas dari ini. Manusia ingin dicintai, mencintai, ingin menghargai, dihargai. Itulah ya. Lalu tujuan Allah memberikan pertumbuhan bagi manusia adalah mengenal siapa pencipta, mengenal siapa Allah, tahu dekat siapa Tuhan itu. Jadi mari engkau bergaul karib dengan Tuhan selalu. Amin, anak-anak ibu. Karena kita apa? Tuhan berikan pertumbuhan supaya kita salah satunya mengenal Dia lebih dekat. Bagaimana mengenal seseorang lebih dekat? Selalu ada, selalu bersama dengan Dia. Demikian, kita harus mengalami Tuhan. Bagaimana caranya? Miliki hubungan yang intim dengan Dia. Read your Bible, baca Alkitab. Itu sebabnya di sini Ibu buat ada ayat hafalanmu,
dan bacaan Alkitabmu. Ini dalam waktu dekat Ibu akan minta sekretaris untuk boleh mengumpulkan setiap pribadi supaya ada bacaan Alkitab yang sudah jelas dan terus berkelanjutan. Oke. Nah, ini pembelajaran yang sekarang Ibu tidak berlama-lama. Tapi ada beberapa tugas yang harus anak Ibu kerjakan. Nah, di sini kita beri judul aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Firman yang sama dari judul yang Allah memberi pertumbuhan bagi manusia itu juga dilengkapi atau ditambahkan lagi untuk judul atau materimu yang sekarang aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Jadi baca Alkitab ini, renungkan baik-baik. Bila Anda tidak mengerti, tidak memahami, kita sharing. Efesus 5 itu bercerita tentang apa? Kejadian 19 itu bercerita tentang apa? Nanti baca. Kalau boleh ambil ayat-ayat tertentu yang menjadi pegangan kita di dalam membaca Alkitab tentang aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Nah, di sini ada Ibu buat sedikit slide mengenai aspek pertumbuhan. Salah satunya adalah aspek intelektual. Aspek intelektual ini berhubungan dengan bagaimana cara berpikir kita, bagaimana pola pikir kita. Nah, bila kita normal dan kita sudah dibekali dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, mungkin dari gereja, dari orang tua, dari rekan-rekan kita yang kita sebut teman dekat, yang kita percaya, maka pola pikir kita ini adalah satu, bisa positif, yang baik ya. Ini Ibu buat di bawahnya, positif itu selalu memikirkan sisi-sisi baiknya. Jadi dalam kehidupan ini memang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, tapi orang yang berpikir punya pola pikir yang positif, dia selalu mungkin kenapa dia terlambat datang, ada sesuatu yang menghalangi dia, atau mungkin di jalan macet. Itu pola-pola pikir yang positif. Nah, yang berikut dikatakan orang yang sudah bertumbuh, pola pikirnya juga baik, maka dikatakan proaktif. Jadi kalau proaktif ini dia punya inisiatif. Tanpa disuruh dia bertindak. Karena apa? Itu pikirannya sudah diselimuti dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau dilihat sesuatu yang kotor, tidak perlu perintah, tidak perlu sebut nama, dia langsung kerjakan. Ini proaktif. Yang berikut adalah pola pikir kritis. Pola pikir kritis ini adalah dia mendeteksi segala sesuatu atau dia menyikapi segala sesuatu dengan pelan-pelan, sehingga dia ini tidak gampang untuk menerima segala sesuatu. Dia pasti pikirkan. Contohnya, kalau sesuatu kertas ada di dekat dia jatuh, dia akan berpikir, ini kenapa bisa jatuh di sini? Punya siapa ya? Dia akan cari tahu. Tapi secara logika dia bisa berpikir yang baik. Oke? Lalu yang berikut adalah komprehensif. Ini luas pemikirannya, tetapi hal-hal yang baik ada padanya. Nah, keempat pola pikir yang kita sebutkan ini yang perlu anak-anak Ibu beritahu atau tahu adalah kira-kira engkau ada di mana? Apakah di pola pikir yang positif, proaktif saat ini? Nah, Ibu harap kita semua semakin dewasa miliki yang sekaliannya hal-hal yang baik. Jangan kita berpikir yang tidak-tidak. Ya, sebagaimana Kolose mengatakan, buanglah segala pikiran yang tidak baik. Jadi pikiran-pikiran yang kotor atau hal-hal yang jahat
itu jangan ada pada kita. Amin. Nah, yang berikut Ibu kasih sedikit ini penjelasan dari pola pikir yang intelektual atau pola pikir di mana seseorang dapat menggunakan akal budinya untuk menilai benar tidaknya sesuatu sehingga terjadi pemikiran yang matang dalam mengatasi segala permasalahan dalam seluruh kehidupannya. Ini dia katanya secara intelektual. Lalu dikatakan Salomo salah satunya orang yang punya pikiran intelektual bijaksana. Nggak perlu mungkin Ibu terlalu panjang menceritakannya. Ingat kedua ibu yang mengakui anak siapa yang sebenarnya hidup, akhirnya dengan hikmat yang bertumbuh secara baik dimiliki oleh Salomo dapat mengambil keputusan yang tepat. Anak-anak ibu harap memiliki pikiran yang bijaksana seperti Salomo. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah takut akan Tuhan ada pada dia, sehingga dia tidak gegabah untuk mengambil keputusan. Tapi dia berpikir, dia mendengarkan dulu penjelasan orang, dia hadapi. Akhirnya dia bisa menetapkan, dia bisa menentukan, oh, ibu inilah pemilik bayi itu. Oleh kebijaksanaannya, orang-orang yang ada di sekitar dia juga sungguh memuji-muji dia saat itu. Anak-anak ibu yang ibu cintai, yang ibu kasih, mari kita belajar supaya bijaksana kita terima daripada Tuhan. Minta kebijaksanaan itu sebagaimana kitab Amsal. Nah, untukmu yang belum pernah punya komitmen hari ini, ibu minta. Belum ada komitmen, sekarang miliki komitmen. Paling tidak kitab kitab Amsal saya cepat baca. Seminggu mungkin itu bisa selesai, karena kitab Amsal itu nasihat-nasihat bagi setiap kita. Oke? Nah, ke depan ibu pembelajaran kita ada pertumbuhan yang lain. Kalau tadi adalah pertumbuhan secara intelektual, nanti ada aspek pertumbuhan yang lain di dalam pribadi manusia secara normal. Nanti engkau boleh baca, sebelum kita bahas juga boleh lihat buku-buku, baca buku-buku. Ada juga Google, ada juga orang tua yang bisa kita lihat hari-harinya bagaimana kehidupan kita yang semakin hari semakin bertumbuh. Ada aspek yang lain yang kita sebut dengan aspek emosi. Nih, ada beberapanya. Ada moral, ada intelektual, sosial, spiritual, dan yang lainnya. Oke, jadi masing-masing anak ibu mari sikapi dengan baik bagaimana pertumbuhan kita yang sekarang. Sudah sesuaikah secara manusia normalnya seperti pembelajaranmu saat ini? Dan sesuai juga harusnya dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau anak kecil atau kalau kita ketika sekolah minggu ada 1 ayat hafalan atau 2 ayat hafalan dalam seminggu, karena kita sekarang sudah semakin besar, mari kita miliki lebih dari 2 atau 3 ayat dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kita kuasai atau kita hafal, dan itu kita hidupi supaya kuasa Allah nyata dalam kehidupan kita. Kita mengalami sebagaimana tadi pembelajaranmu, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami pertumbuhan yang baik sehingga kita mampu untuk sama-sama bersyukur, berterima kasih untuk kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oke, anak-anak ibu yang ibu cintai, mari tetapkan, miliki dalam hatimu supaya punya komitmen untuk tetap bertumbuh secara normal atau bertumbuh secara baik, juga secara spiritual dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, akan ibu berikan nanti tugasmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.